Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Abdullah dari Prodi Manajemen. NIM saya 051105179. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila seperti BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pertama, awal mula pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI Dokuritsu Junbi Chosakai pada 29 April 1945. Tujuan menyelidiki dan merumuskan dasar negara serta mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945, topik utama yaitu merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Beberapa tokoh menyampaikan pandangannya seperti Mr. Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Usul dasar negara peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Supomo 31 Mei 1945 mengemukakan konsep negara integralistik. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno 1 Juni 1945 menyampaikan pidato bersejarah yang pertama kali menyebut istilah Pancasila. Terdiri atas 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam sidang pertama ini menghasilkan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menjadi dasar filosofis awal lahirnya Pancasila. Yang kedua yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk panitia 9, terdiri dari 9 tokoh nasional. Di antaranya ialah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Ahmad Sudarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Agus Salim, dan R.A. Bikusno Jokrosejoso. Rumusan awal dasar negara dalam Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu disusun pula 5 dasar negara. Yang pertama ialah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta dianggap sebagai cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kelak menjadi dasar hukum dan ideologi negara. Yang ketiga ialah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1945. Tujuan dibentuknya PPKI sebagai kelanjutan BPUPKI dengan tugas menyelesaikan rancangan kemerdekaan dan menetapkan dasar negara serta konstitusi. Pada sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua dan mengganti sila pertama dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia, lalu menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan juga memilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Lalu sidang kedua, 18 Agustus 1945, menetapkan pembentukan 12 kementerian dan pembagian wilayah Indonesia. Pada sidang ketiga, 22 Agustus 1945 membentuk KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat, seperti partai politik dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Proses pembentukan PPKI menegaskan bahwa Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945 menjadi dasar negara Republik Indonesia yang sah dan final. Kesimpulannya, lahirnya Pancasila dalam 3 tahap tersebut, yaitu BPUPKI,
gagasan awal, lalu Piagam Jakarta, rumusan komponen, lalu PPKI, pengesahan resmi pada 18 Agustus 1945. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.